ini kok si Liverpool kok kayak begini sih? Pertama mauin gua, terus sekarang mauin Caicedo. Maunya apa sih? Itu udah jelas ya. Dari pertandingan melawan Chelsea, Liverpool itu sangat membutuhkan satu pemain jangkar. Di awal pertandingan bolehlah Liverpool ya melakukan transisi cepat dari Alexis Mac Allister langsung ke Salah, terus langsung ke Luis Diaz, berhasil mencetak 1 gol di awal. Tapi mungkin gue juga bisa bilang di saat itu Chelsea itu mungkin masih belum stabil ya. Ada beberapa pemain mudanya yang kelihatannya masih gugup ya di debut pertamanya seperti Carney Chukwuemeka dan Levi Colwill. Nah itu mungkin alasan kenapa Liverpool itu bisa bermain bagus di awal-awal pertandingan. Tapi setelah Chelsea itu sudah berhasil menemukan ritmenya, itu sudah bisa kelihatan. Arus pertandingannya itu sudah diambil alih oleh Chelsea. Nah ketika sudah diambil alih ya, Liverpool itu udah nggak ada cengkeramannya lagi. Karena mereka itu nggak ada pemain jangkar murni yang bisa merebut bola. Yang bermain di posisi 6 saat itu adalah Alexis Mac Allister. Kita bisa lihat, dia itu adalah pemain yang bagus. Tapi dari segi postur dan segi fisik, dia itu bukan tipe pemain yang bisa diandalkan untuk menjadi perebut bola di lini tengah. Itu bisa kelihatan, Chelsea itu gampang sekali ya tembus lini tengahnya Liverpool. Nah yang ironisnya lagi ya, sebelum pertandingan itu berjalan ya, itu sudah ada isu. Chelsea sudah berhasil mendapatkan Moises Caicedo ya. Satu-satunya pemain ya yang menurut gua itu bisa mengubah Liverpool ya. Jadi dari pertandingan ini itu sudah bisa kelihatan ada lubang besar di posisi jangkar Liverpool, dan kepergiannya Caicedo ke Chelsea ini seperti menggosok luka dalamnya Liverpool ya. Nah, nggak cuma Moises Caicedo aja, Liverpool juga gagal mendapatkan satu pemain jangkar lainnya, yaitu Romeo Lavia. Dua pemain ini menepati posisi yang sama, posisi nomor 6. Yang memiliki kemampuan untuk merebut bola di lini tengah. Dan ini merupakan pencorengan nama Liverpool ya. Kehilangan dua pemain ini ke Chelsea. Salah satu rival terbesarnya di Premier League. Apa yang terjadi di Liverpool? Apakah Jurgen Klopp itu tidak bisa menarik nama-nama terbaik di dunia sekarang ini? Jude Bellingham, Enzo Fernandez. Semuanya berhasil kabur dari genggamannya Liverpool. Sekarang Caicedo dan Lavia. Ini merupakan pencorengan nama Liverpool ya. Karena kelihatannya sekarang orang-orang pada milihnya Chelsea, bukan Liverpool. Apakah mereka akan lebih gampang dibajak oleh klub besar lainnya? Dan yang lebih sakit hatinya lagi itu bukan Caicedo, tapi menurut gue itu adalah Romeo Lavia ya. Sepanjang bursa transfer kali ini Liverpool itu sudah mencoba mengejar Lavia. Southampton menginginkan 50 juta untuk tanda tangannya. Tapi Liverpool mulai tawaran dengan 40 juta. Saat itu masih santai, masih belum ada Chelsea. Mereka masih pede, soalnya Lavia itu udah bilang kalau dia itu hanya ingin pindah ke Liverpool. Masih santai, Liverpool menaikkan 5 juta. Oke, kecil-kecil dulu, jadi 45 juta. Ini pun juga ditolak oleh Southampton. Nah, masalahnya itu mencuat ketika Chelsea masuk lomba. Ketika mereka mengumumkan kalau mereka itu ingin mendapatkan Romeo Lavia. Nah, masalah terbesarnya Liverpool itu adalah perannya Joe Shields ya, sebagai direktur sepak bolanya Chelsea. Nah, ada sejarah nih, di mana Joe Shields dan Romeo Lavia ini memiliki hubungan yang sangat erat ya. Ketika Joe Shields masih bekerja untuk Manchester City, Joe Shields lah yang berhasil membawa Lavia ke City. Dan akhirnya ketika Shields ini pindah ke Southampton, dia juga yang berhasil membawa Lavia ke Southampton. Nah, situasi ini pun terulang lagi ketika Joe Shields pindah ke Chelsea. Dia berhasil merayu Romeo Lavia untuk datang ke Stamford Bridge. Jadi ya sekarang Liverpool situasinya ya berubah dari tenang-tenang menjadi kepanikan ya. Sekarang itu bisa kelihatan seberapa desperate-nya Liverpool itu. Ya, ketika tawarannya terakhir itu masih 45 juta kan, tiba-tiba Liverpool langsung naikin menjadi 60 juta. Southampton aja mintanya cuma 50 jutaan ya. Liverpool langsung naikin harga jadi 60 juta. Itu seberapa desperate-nya. Itu benar-benar pernyataan yang besar ya kalau mereka itu sangat menginginkan Romeo Lavia. Tapi itu bukan pernyataan kalau mereka itu confident, pede, tapi mereka itu desperate. Nah, menurut gue ya, ini ada sebuah keraguan ya dari Liverpool ya. Pertama,
mencoba menarik Lavia. Terus pindah lagi ke Caicedo, menawarkan 110 juta. Terus balik lagi ke Lavia. Mana ada orang sih yang suka sama orang yang labil ya, gitu. Itu yang gue bisa bilang tentang Liverpool di bursa transfer kali ini. Dan ini mungkin bisa dibaca oleh Lavia ya. Lavia ya, pertama kali ya pasti seneng ya. Ada klub besar kayak Liverpool yang tertarik untuk beli dia. Pasti seneng, ya kan? Tapi masalahnya adalah ketika Liverpool tiba-tiba pindah negosiasi dari Lavia ke Moises Caicedo. Mereka menawarkan 110 juta pounds untuk Moises Caicedo. Kalau mereka berhasil mengeluarkan duit sebegini untuk Caicedo, itu artinya udah nggak ada kesempatan lagi. Mereka bisa beli Romeo Lavia. Kantong duitnya mereka itu sangat cetek di bursa transfer kali ini. Dan ini pun juga 110 juta loh. Ini adalah rekor transfer di Inggris Raya. Nah, si Romeo Lavia pasti melihat, ini kok si Liverpool kok kayak begini sih? Pertama mauin gua, terus sekarang mauin Caicedo. Maunya apa sih? Apa mereka serius sama gua? Nah, terus yang lucunya lagi, Moises Caicedo tiba-tiba menolak Liverpool. Dia bilang, gua nggak mau lu, gua maunya ke Chelsea. Liverpool malu. Akhirnya mereka balik lagi ke Lavia. Nah, si Lavia yang nggak mau lah. Dia merasa dia itu bukan prioritas utamanya Liverpool. Dia itu seperti cewek ya, yang melihat pacarnya itu pergi buat cewek lain, terus akhirnya ditolak sama cewek itu, akhirnya balik lagi. Ya si Lavianya pasti nggak mau lah. Dan sekarang Lavia ini melihat, mungkin ya, proyeknya Chelsea ini bisa lebih bagus daripada Liverpool ya. Proyeknya itu sudah kelihatan, arahannya kelihatan bersama Pochettino. Dia itu ingin mengembangkan pemain-pemain muda. Pastinya dia mau dong bekerja sama dengan Pochettino ya, yang memiliki potensi untuk mengembangkan dia menjadi pemain top. Dan ini sama sekali bukan gayanya Liverpool ya. Mereka bisa melepas James Milner, Fabinho, dan Jordan Henderson. 3 pemain kunci di lini tengah Liverpool. Gua tahu itu adalah good deal ya, buat melepas Fabinho dan Henderson ya. 2 pemain yang sudah tua dan akhirnya mereka bisa menghasilkan duit yang besar ya dari Arab Saudi. Ini adalah negosiasi yang bagus dari Liverpool. Tapi terbalik ya, biasanya klub besar itu ya mencari penggantinya dulu baru berani lepas pemain-pemain lamanya begitu. Tapi Liverpool tuh terlalu kepedean menurut gua. Mereka tuh ada arogansi ya. Kalau mereka itu ada daya tarik ya. Gue bisa beli Jude Bellingham kok. Gue juga bisa beli Caicedo, ada Lavia juga pengen datang ke Anfield. Yaudah kita lepas dulu si Fabinho sama Henderson. Sisanya belakangan. Dan Liverpool sekarang berada di situasi seperti ini. Di mana mereka itu sangat desperate untuk mencari pemain pengganti di posisi lini tengah. Dan ada kemungkinan ketika mereka sudah menemukan targetnya, klub itu bakal menaikkan harganya. Karena mereka tahu Liverpool itu sangat butuh pemain lini tengah sekarang ini. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah pendapat kalian tentang performa Liverpool di bursa transfer kali ini. Kalau menurut gue sih sangat memalukan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan.